Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ahmad Akbar dengan NPM 212151083 dari kelas C. Di video kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester teori bilangan. Langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Langsung saja dijawab yang Babilonia dulu. Nah, untuk yang Babilonia ini kita pasti lambang bilangannya untuk yang segitiga ke bawah ini sama dengan 1. Dan untuk segitiga yang ke kiri itu sama dengan 10. Nah, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam penulisan sistem numerasi Babilonia ini. Yang pertama, biasanya untuk menyederhanakan bilangan sistem numerasi bilangan Babilonia biasanya menggunakan pengurangan. Pengurangan itu lambangnya segitiga ke bawah dan segitiga ke kanan. Nah, untuk yang kedua itu untuk bilangan yang lebih besar dari 60 maka digunakan bilangan dasar 60. Jadi dikali 60 pangkat 2 atau 60 pangkat 1, jadi 60 pangkat n sampai habis. Terus yang ketiga, untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang. Tanda selang tersebut yang kayak gini untuk menghindari kekeliruan supaya setiap bilangan itu ada pemisahnya, tidak nyatu-nyatu. Langsung saja, jadi 667.895 kita jabarkan dulu. Untuk yang 60 pangkat 2 nya kita dapatkan 18, yakni hasilnya 64.800. Sisanya untuk yang pangkat 1 kita dapatkan 51, hasilnya 3060. Nah, sisanya ada 35. Nah, kita udah dapat ininya, berarti kita patokannya di 18, 51 dan 35. Pertama 18 ini untuk menyederhanakannya, daripada kalian menulis ininya 8 kali, jadi kita sederhanakan bahwa 20 dikurang 2. Jadi ininya 2, ini 10, 10 20 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi ini sama dengan 18. Lanjut kita beri tanda selang. Terus ke 51, ininya 10 nya 5, 1 2 3 4 5, dan angka ininya 1. Satunya ada 1. Kita beri tanda selang lagi, dan 35. Ininya 10 nya 5, 10 10 10 1 1 1 1 1. Jadi 35. Nah, jadi untuk barisan untuk numerasi bilangan Babilonia 67.895 adalah seperti ini. Lanjut, yang kedua ada bilangan Maya. Nah, untuk yang bilangan Maya ini saya akan tampilkan tabel di sebelah kiri saya, di sebelah sini, untuk tabel bilangan Maya. Nah, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam penulisan sistem numerasi bilangan Maya. Yang pertama adalah untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Nah, untuk bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 kali 20 atau 18 kali 20 pangkat 1, atau kita simpulkan adalah 18 kali 20 dipangkatkan n. Nah, terus tulisannya itu untuk lambang bilangannya harus ditulis ke bawah.
Langsung saja kita jabarkan 67.895. Maka akan menjadi seperti ini. Seperti yang kita tahu, 67.895 pertama kita jajal untuk yang 18 kali 20 pangkat 3, itu hasilnya ke 144.000, sehingga yang 20 pangkat 3 itu nggak dipakai. Jadi kita langsung ke 20 pangkat 2. Yang 18 dikali 20 pangkat 2 itu adalah 7.200. Terus dikali berapa agar hasilnya mendekati 67.895? Maka dikali 9. Dikali 9 adalah hasilnya 64.800. Lanjut ke 20 pangkat 1-nya. Jadi sisanya kita lanjutkan ke 20 pangkat 1. Didapatlah nilainya adalah 8. 8 dikali 18 kali 20 pangkat 1 adalah 2880. Terus sisanya lagi kita menggunakan dikali 80. Jadi sisanya kan ada 215 ya. Jadi dijabarkan 10 kali 20 ditambah 15. Jadi yang dilihat adalah angka depannya aja. 9, 8, 10, 15. Seperti yang dilihat di tabel, untuk 1, 2, 3, 4, 1 itu titik, 2 itu titik, 3 itu titik, 4 itu titik. Nah, 5 itu garis. Berarti dilihat dari tabel bahwa setiap angka 5 akan menjadi garis. Gitu. Lanjut aja 9, seperti yang lihat di tabel, itu simbolnya adalah garis dengan titik 4. Terus 8 yaitu garis, satu garis dengan titik 3. 10 itu 2 garis ya, 5, 5. Jadi 2 garis. Nah, untuk yang 15 ini adalah 3 garis, 5, 5, 5. Jadi 67.895 dalam numerasi bilangan maya itu hasilnya akan seperti ini dan ditulis ke bawah. Selanjutnya soal nomor 2, yakni soalnya tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Nah, dari bilangan kompleks ini kita ketahui bahwa X-nya adalah akar 6 dan Y-nya adalah negatif akar 2, yakni I akar 2 ini diubah menjadi negatif akar 2 untuk bilangan kompleks sendiri ya. Kita di sini berarti tinggal cari R. R bisa menggunakan rumus Pythagoras. Yakni bisa dipermisalkan dengan kayak gini ya, untuk sumbu X dan sumbu Y. X-nya adalah akar 6, Y-nya adalah negatif akar 2. Terus alfanya di sini dan kita mencari R-nya. R-nya sendiri sama dengan nilai mutlak akar 6 dikurang I akar 2. Jadi R sama dengan R kuadrat ya, di sini R kuadrat. Jadi R sama dengan akar 6 dikuadratkan dikurang akar negatif akar 2 dikuadratkan. Ini salah ya, negatif akar 2 dikuadratkan. Hasilnya akan akar 6 ditambah 2, jadi 2 akar 2. Jadi R-nya kita simpulkan bahwa 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Nah, jadi kita bisa cari alfanya dengan menggunakan perbandingan trigonometri sin alfa sama dengan Y per R. Di sini ada Y-nya udah diketahui ya, nama dengan negatif akar 2, dan R-nya udah diketahui tadi 2 akar 2. Jadi kita bagi aja sama dengan negatif 1 per 2. Jadi diketahui karena R-nya adalah positif, X-nya adalah positif, dan Y-nya adalah negatif nih. Jadi dia termasuk ke dalam kuadran 4. Jadi kuadran 4 itu adalah 360 dikurang alfa.
Sebenarnya ini nilainya 60, kita ubah menjadi kuadrat 4, jadi 330 derajat, atau dalam bentuk pi adalah 11 pi per 6. Masukkan ke rumus polar, Z sama dengan R cos alfa ditambah I sin alfa. Jadi 2 akar 2, R nya udah diketahui 2 akar 2, terus cos dikali 11 pi per 6, cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Jadi ini rumus polarnya dari Z sama dengan akar 6 dikurang I akar 2. Lanjut ke bentuk Euler. Rumus Euler sendiri adalah E di pangkat I alfa sama dengan cos alfa dikurang I sin alfa, atau bisa aja kayak E dipangkatkan I theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Nah, seperti yang kita tahu, Z kan sama dengan R kali cos alfa ditambah I sin theta ya, yang tadi yang di polar tadi. Jadi kita bisa substitusikan si R nya ini menjadi E pangkat I alfa. Jadi Z sama dengan R dikali E dipangkat I alfa atau I theta gitu. Z sama dengan 2 akar 2, R nya kan tadi udah diketahui 2 akar 2, terus Euler 11 per 6, bapaknya adalah 11 pi per 6 I. Jadi bentuk Euler dari Z sama dengan akar 6 dikurang I akar 2 adalah Z sama dengan 2 akar 2 Euler 11 pi per 6 I gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, misalkan operasi tambah dan kali dilingkari dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. Untuk yang A, itu A tambah dilingkari B sama dengan A ditambah 2B dikurang 5. Terus untuk yang B, A dikali lingkari B sama dengan 2A ditambah B dikurang AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah dan kali dilingkari? Untuk jawab, yang pertama untuk yang perjumlahannya dulu, yang A. Nah, untuk mencari inverse sendiri, kita harus mencari identitas terlebih dahulu. Nah, untuk rumus identitas sendiri adalah A ditambah atau operasi apapun P sama dengan A. Jadi A ditambah, kita B nya kita gantikan dengan P ya, dengan identitas. Jadi 2P dikurang 5 sama dengan A. Jadi ini kedua ruas kita kurangkan A dan kita tambahkan 5. Jadi 2P sama dengan 5. Jadi P sama dengan 5 per 2. Jadi identitas dari sistem bilangan sistem operasi ini adalah 5 per 2. Lanjut kita mencari inverse-nya. Untuk rumus inverse sendiri adalah A, operasi apapun inverse atau tambah inverse sama dengan P sama dengan identitas. Jadi A ditambah, kita ganti B nya ini menggunakan identitas. Jadi 2I dikurang 5 sama dengan P nya kita ketahui tadi 5 per 2, identitasnya I nya itu inverse ya. Jadi 2 inverse dikurang 5. Jadi 2 inverse sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikurang A. Jadi ini kedua ruas dikurangi A dan ditambah 5. Jadi 2I sama dengan kita samakan ininya pembilangnya, jadi 15 dikurang 2A per 2. Jadi I sama dengan 15 dikurang 2A per 2 dibagi 2. Jadi 2 nya pindah ke atas, jadi perkalian jadi setengah ya. Jadi 15 dikurang 2A per 4, atau kita sederhanakan lagi jadi 15 per 2 dikurangi A. Jadi inverse nya itu ada, mempunyai inverse untuk yang perjumlahan ini, yakni 15 per 2 dikurangi A. Lanjut ke yang B, yang perkalian. A kali B sama dengan 2A ditambah B dikurang AB. Kita cari identitasnya terlebih dahulu. Jadi 2A dikali P sama dengan A. Untuk identitasnya rumusnya sendiri. Jadi 2A kita gantikan nilai B ini dengan identitas P dikurang AP sama dengan A. Kedua ruas kita kurangkan 2A, jadi P dikurang AP sama dengan A dikurang 2A. Jadi kita faktorkan untuk ruas kiri, jadi P dikalikan 1 dikurang A.
Jadi sama dengan ini udah kita kurangkan jadi negatif A. Jadi identitasnya P nya sama dengan negatif A per 1 dikurang A. Lanjut kita mencari inversnya. Rumusnya adalah A dikali inverse sama dengan P. Jadi 2A kita ganti B nya ini menggunakan inverse. Jadi I dikurang AI sama dengan P nya udah kita ketahui negatif A per 1 dikurang A. Jadi kedua ruas kita kurangkan 2A, jadi I sama dengan AI. I dikurang AI sama dengan negatif A per 1 dikurang A. Jadi dikurang A dikurang 2A. Jadi kita faktorkan ini menjadi I dikalikan 1 dikurang A. Kita samakan ini pembilangnya menjadi 1 negatif A, 1 dikurang A, jadi negatif 3A ditambah 2A kuadrat. Langsung I nya ininya kita bagi habis ya, bisa kedua ruas kita bagi dengan 1 dikurang A. Jadi ini habis menjadi negatif 3A ditambah 2A kuadrat.